Khalifah kelima dinasti Fatimiyah adalah Abu Mansur Nizar al-Aziz Billah, yang memerintah dari tahun 975 hingga 996 Masehi, atau 365 hingga 386 Hijriah. Ia adalah putra dari Al-Muizli Dinillah, dan melanjutkan estafet kekuasaan Fatimiyah dari pusat baru di Kairo, Mesir. Masa pemerintahannya ditandai oleh konsolidasi kekuasaan di Mesir dan Syam, pembangunan infrastruktur besar-besaran, serta pergeseran relasi politik antara Fatimiyah dengan kekuatan-kekuatan lain di dunia Islam, terutama Abbasiyah dan Seljuk. Menurut sumber-sumber Syiah Ismailiyah, seperti Uyun al-Akhbar dan riwayat dai-dai seperti Hamid al-Din al-Kirmani, Al-Aziz Billah dipandang sebagai imam yang menggabungkan kemuliaan spiritual dan kekuatan politik. Ia dianggap sebagai sosok yang mengokohkan kehadiran Daulah Imamiyah di pusat dunia Islam. Ia meneruskan kebijakan toleransi dari ayahnya, memperluas posisi administratif kepada para pejabat dari berbagai latar belakang. Bahkan, salah satu perdana menterinya yang paling berpengaruh, Yaqub ibn Kilis, adalah seorang mualaf Yahudi yang kemudian menjadi tokoh penting dalam tata kelola keuangan dan pendidikan. Masa Al-Aziz juga menyaksikan berkembangnya madrasah dan perpustakaan umum, serta meningkatnya kedudukan Masjid Al-Azhar sebagai pusat pengembangan ilmu kalam, fikih Ismailiyah, astronomi, filsafat, dan linguistik. Secara militer, Al-Aziz memperluas wilayah kekuasaan Fatimiyah ke arah Syam yang waktu itu berada dalam konflik antara kekuasaan lokal Sunni dan sisa-sisa kekuasaan Iqtidiyah. Pada tahun 970-an dan 980-an Masehi, tentara Fatimiyah berhasil menguasai kota-kota penting seperti Damaskus, Ramla, dan Sidon. Ekspansi ini disambut gembira oleh komunitas Syiah lokal, dan dianggap sebagai kemenangan imam atas tirani Abbasiyah dan Buwaihiyah. Namun, menurut sejarawan Sunni seperti Al-Makrizi dan Ibn al-Athir, ekspansi ini disertai dengan ketegangan sektarian dan eksklusi terhadap mazhab Sunni di beberapa daerah. Meskipun toleransi tetap menjadi ciri khas Al-Aziz, mulai tampak ketegangan internal antara penguasa Fatimiyah dengan beberapa ulama Sunni, dan juga kelompok Sufi yang mengkritik aspek batiniyah dari pemerintahan. Di sisi lain, di dalam lingkaran istana terjadi persaingan antara faksi Berber, Turki, dan Sudan, yang masing-masing punya kepentingan militer dan ekonomi. Al-Aziz juga memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara Kristen, termasuk Kekaisaran Bizantium, yang pada masa itu memiliki relasi kompleks dengan dunia Islam. Dalam beberapa catatan dari Bizantium, disebut bahwa Al-Aziz mengizinkan pembangunan kembali gereja-gereja Kristen di Mesir, dan bahkan menjalin korespondensi diplomatik dengan Konstantinopel, sesuatu yang membuat khilafah ini tampak lebih pragmatis dibandingkan idealis. Ia wafat pada tahun 996 Masehi, 386 Hijriah, dan dimakamkan di Kairo. Kepemimpinannya meninggalkan warisan stabilitas yang cukup kuat bagi putranya yang masih sangat muda, Abu Ali al-Mansur, yang kelak akan dikenal sebagai Al-Hakim bi Amrillah, salah satu khalifah Fatimiyah, paling kontroversial dan penuh teka-teki dalam sejarah Islam. Bagi umat Ismailiyah, Al-Aziz dikenang sebagai imam yang penuh hikmah, pelindung ilmu, dan penerus visi spiritual Al-Mu'izz. Sedangkan dalam pandangan sejarawan Sunni, meski tetap berada dalam sorotan kritis karena penyebaran Ismailiyah, ia dipandang sebagai penguasa cakap yang membawa stabilitas administratif dan ekonomi di tengah dunia Islam yang saat itu penuh gejolak.